Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi mustafa wa ala alihi wa sahabatihi nujaba. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah materi kita pada kesempatan ini adalah materi terkait dengan akhlak. Secara khusus kita akan menjelaskan tentang pembagian nafsu atau pembagian jiwa. Ya. Kata guru kita, yang pertama, ya, bahwa jiwa seseorang itu terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Ya. Apakah yang dimaksud dengan an-nafsul ammarah? Yang dimaksud dengan nafsul ammarah wa hiya allati tamilu ila tabi'ati badaniyati wa ta'muru bil lazzati wasyahawati mamnu'ati syar'an. وهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة كالكبر والحرص والشهوة والحسد والغضب والبخل والحقد. Ya. Jadi pembagian pertama itu apa yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Apa itu an-nafsul ammarah? Ya. Yaitu nafsu atau jiwa, perasaan yang selalu condong kepada, ya, tuntutan kebutuhan jasmani. Ya. Di samping itu juga nafsul ammarah itu senantiasa selalu mendorong seseorang itu untuk mencari kesenangan, juga memenuhi syahwat yang lebih mengarah kepada syahwat yang diharamkan atau yang dilarang. Ya. Jadi intinya adalah nafsul ammarah itu adalah satu kondisi jiwa, ya, di mana seseorang itu selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya,
pada waktu yang sama juga selalu ingin dalam suasana yang enak, senang. Juga pada waktu yang sama selalu ingin memenuhi syahwatnya, tanpa peduli apakah syahwat itu mengarah pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa contohnya? Kal kibr, ya, seperti rasa takabur, berbangga diri. Ya, ini adalah sifat yang selalu jelas mengitari setiap manusia dalam hidup ini. Siapa yang tidak pernah bangga dengan dirinya? Tentu semua dari kita ini pernah merasakan itu. Ya, tapi ya, terkadang kebanggaan itu justru membuat kita itu lebih angkuh, sehingga kemudian melupakan bahwa ternyata dalam hidup ini ada yang melebihi apa yang kita punya, melebihi apa yang kita banggakan. Ya, kadang kita bangga karena punya ini, kadang kita bangga karena memiliki ini. Ya, padahal kalau dipikir-pikir masih ada di atasnya. Ya, bangga dengan ilmu, bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan macam-macam. Padahal masih ada yang lebih jauh di atasnya. Ya, kibr. Kalau dalam bahasa hadis itu disebutkan tidaklah seseorang itu masuk surga jikalau di dalam hatinya itu masih terdapat rasa keangkuhan, kesombongan. Ya, sekalipun itu mithqala dzarrah. Ya, seperti zarrah. Zarrah itu artinya makhluk yang tidak bisa dilihat kecuali dengan apa itu? Ya, kacamata yang besar itu. Ya, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain daripada itu, al-hirs, ada rasa optimisme yang berlebihan. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian perlu kita bedakan. Rasa optimisme itu penting bila mana itu mengarah kepada hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Ada orang selalu optimis untuk menjalankan ibadah tepat waktu. Itu bagus. Ada orang selalu optimis menjalankan puasa sunnah. Itu bagus. Ya. Pokoknya hal-hal yang baik, apakah yang sifatnya memang diwajibkan atau disunahkan, selalu dia optimis di situ untuk menjalankan sepenuh hati. Itulah hirs, dan itu yang bagus. Tapi yang dimaksud dengan al-hirs yang kira-kira bisa menjerumuskan manusia itu dalam hal-hal yang tidak baik adalah al-hirsu 'ala dunya, terlalu optimis dengan kehidupan dunia sehingga kemudian ya terkadang dia lupa akan akhirat gitu. Ya. Dan itu memang sering kita alami Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang kita berpikir hari ini saya mau begini, besok saya mau begini, 1 minggu kemudian saya mau begini, 1 bulan kemudian saya akan begini lagi, 1 tahun kemudian saya akan begini, 2 tahun kemudian begini lagi.
5 tahun kemudian begini lagi, 10 tahun kemudian begini lagi. Itu adalah optimis yang ya sesungguhnya melebihi kewajaran jikalau itu lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, komatu janji mak komatu akwas melu ka matu tau pemen akwas 5 tahun mantu berhasil dia rupanya. Jadi dia lebih fokus pada persoalan dunia. Yang kita takutkan kalau lebih fokus di situ mengabaikan yang satu ini. Ya, tapi optimisme itu jikalau itu berkenaan dengan ibadah seperti yang kita jelaskan tadi, maka itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Wal hasad, ada rasa dengki. Ya. Itu juga sifat yang lahir dari adanya nafsul ammarah. Ya. Al-ghadab, suka marah. Ya. Apakah Nabi suka marah? Sahabat suka marah? Nabi kadang marah, sahabat kadang marah. Tapi marahnya Nabi, marahnya para sahabat itu adalah marah yang profesional dan proporsional. Ketika misalnya ada orang terkesan melakukan pelanggaran terhadap agama, melecehkan perintah-perintah agama, mengabaikan perintah-perintah agama, maka Nabi terkadang marah atau para sahabat marah. Ya. Tapi marah yang dimaksud di sini adalah marah yang kira-kira tidak ada alasannya secara syar'i. Ya, kalau ada orang marah tanpa sebab atau mungkin ada sebab, tapi itu sebabnya terkait dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak penting, maka ini yang dimaksud dengan marah yang tidak baik. Ya, tapi kalau misalnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita mau tegakkan dan kita marah-marah, ya karena itu adalah sesuatu yang baik, maka itulah yang disebut dengan marah yang profesional dan proporsional, dan itu dibolehkan. Ya, ya, marah karena Allah gitu. Ya, wal bukhl, ya, salah satu sifat yang bisa ditimbulkan oleh nafsul ammarah itu adalah sifat bukhl. Ya, apa itu al-bukhlu? Kikir. Ya, Islam itu sebenarnya menjelaskan secara detail dan sangat terperinci terkait dengan sikap atau sifat kikir ini. Ya, orang yang terlalu dermawan, ya terkadang juga tidak baik. Ya, nariku maka cuala ada itu terkadang itu nama gelo. Ya, betuan nasidina yuru anu napunnaye melu manang misalnya masubangi. Nah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bereng manang yuru anu dia punnaye. Nah sebab makan ko dia bereng manang, apa yang kita mau pakai? Apa yang kita akan berikan kepada keluarga kita? Ya, makanya misalnya Nabi itu memberi petunjuk tentang misalnya masalah wasiat. Ada orang berwasiat, nanti kalau begini harta saya nanti bisa diambil sekian. Ya, itu Nabi memberi batasan maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki, itu yang diwasiatkan. Ada dia beri mana? Ya, Pak, kok dia beri mana? Agak melu napaki keluarganya. Ya, apa yang kita mau pakai? Ya. Jadi Islam itu masya Allah, ya, ya, al-bukhl, kikir.
ada satu cerita yang menarik, itu Abu Sufyan, sahabat Nabi SAW. Ya, Abu Sufyan bin Harb itu masuk Islam pada masa pembebasan kota Mekah pada tahun ke-18 Hijriah. Ya, itu agak telat dia masuk. Ya, tapi dia adalah seorang sahabat yang Masya Allah. Ya, pernah suatu ketika itu istrinya Abu Sufyan mengadu kepada Nabi SAW. Ya, kenapa sang istri ini mengadu kepada Nabi terkait dengan suaminya Abu Sufyan? Karena ini Abu Sufyan ini kikir sekali, lewe sekek nah. Ya, termasuk kikirnya Abu Sufyan itu kadang tidak memberikan uang belanja sama istrinya. Ya, uang belanja kepada istri dan anak-anaknya. Ya, maka dia Abu Sufyan, ia menayun lemane duitnya Abu Sufyan dari ko, ya terkesan dicuri. Biasa tuh kok, misalnya ini biasa, kong kedui diperkantongi, dapat digantungi, kuli sularata, ya, kuli ini gagal, karena tuh si mata koti mana kantong lah. Ya, kira-kira begitu istrinya Abu Sufyan itu mengatakan kepada Nabi, Abu Sufyan itu, ya Rasulullah, terlalu kikir dan saya ini tidak bisa mengambil hartanya kecuali saya harus nyolong ceritanya tanpa sepengetahuannya dia. Detogana sewa dosa kumakai. Tidak berdosa jika saya sebagai istri kalau mengambil hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Agaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan diambil, tapi yang diambil itu yang kira-kira bisa mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Khudhi ma yakfiki wabnaki, ya, atau khudhi ma yakfiki wa iyalaki, ya, ambillah yang kira-kira sudah cukup engkau pakai untuk dirimu dan anak-anakmu. Ya, inna Abu Sufyan rajulun syahihun, ya, Abu Sufyan lewa sekeknya. Itu laporannya istrinya kepada Nabi SAW. Ya, yang dimaksud dengan al-bukhlu di sini bila mana kekikiran itu justru mengarah kepada hal-hal yang baik. Ya, ya, karena ada juga orang itu sebaliknya dia jauhan, terlalu dermawan, tapi juga terkadang kedermawanannya itu tidak profesional dalam arti dia musuh pasul dina, tapi masalahnya terkadang uang yang dikeluarkan itu justru orang lain itu menggunakannya, membelanjakannya pada hal-hal yang tidak baik. Ya, ini tona nasabari, napi gau dosa tapi nasabari ini biaya ini malengi duit dan kena pakai mak belanja akhirnya kan. Ya, jadi Islam itu pokoknya yang namanya harta itu, ya, kalau dalam bahasa hadis, min aina kasabta wa fima anfaqta, ya, kira-kira dari mana harta itu kita dapatkan dan di mana kita belanjakan. Itu yang paling penting. Ya, ye warang parange pekogi carana na yular runtu. Ya matu pale dari ku iruntui ke dilolonge tegi mempertujuna di balanca. Ko gumugi anu mendeceni di balanca atau sambaran balanca ki. Ya, itu pertanggungjawaban seorang hamba terkait dengan harta yang dititipkan oleh Allah padanya. Jadi itu matu warang-warangnya dia solimun ri Bapak Ibu sekalian, engkau khusus waktu tanana maka dayir warang-warang memegai kudilino
dek disas kada siaga egana saking egana roh eko cara no di beruntungan ya roh aga mau pigau. Nah mesti kejawabannya benar. Yang kedua tinggi mun rum balanca jangan kamu mau balanca salah pakai guna salah ya kan, itu punya tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Ya. Apa itu nafsul lawwamah? Wa hiya allati tanawwarat bi nuril qalbi wa tati'u al-quwa al-aqila taratan wa tu'si ukhra thumma tandam fatalumu nafsaha wa hiya manba'un nadamati li'annaha mabda'ul hawa. Ada yang disebut dengan nafsul lawwamah. Apakah yang dimaksud dengan nafsul lawwamah? Itu adalah satu kondisi jiwa di mana jiwa itu bisa selalu merasa tenang, ya, dengan adanya dorongan hati manusia itu. Tetapi pada waktu yang sama, terkadang jiwa itu juga mendorong seseorang untuk istilahnya menyalahi suara hatinya, ya, menyalahi hati nuraninya, ya, kira-kira bahasanya begitu. Jadi ia biasanya nafsu lawwamah batuannya terkadang ia rutawi mageloi, tapi pada waktu yang sama nasabah ada potensi untuk tidak taat kepada hati nuraninya, sehingga kemudian dia menyalahi itu. Ya. Makanya itu biasa, mungkin dipigau, terpaksa dipigau, tapi ia hati nurani tak makan. Desa tidak makan ye bertentangan dengan perasaan kita yang paling dalam itu. Tapi tak kalau beratoni dipigau, ya. Bagaimana ini? Iya, tidak apa-apa. Tapi dalam hati nurani itu salah wasi teman-teman daya. Itulah nafsu lawwamah. Ya, itulah nafsu lawwamah. Nah, terkadang juga ada orang itu istilahnya betebek. Maka dah salah ya, pokoknya salah debelo. Itu nafsu lawwamah karena terkadang memang dikendalikan oleh hati nurani. Tapi kalau dia kecolongan, itu tadi ya, dia melakukan dan dia merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini bertentangan dengan hati nuraniku. Itulah nafsu lawwamah. Ya, saya kira dua ini sebagai pengantar kita cukup. Ini masih ada 4 lagi. Ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, ada yang disebut dengan an-nafsul malhamah, ada nafsul radiyah, ada nafsul al-mardiyah. Insyaallah kalau kita ada umur nanti pada pengajian berikutnya kita lanjutkan. Ya, kita isi dengan dialog seperti biasa. Siapa tahu ada di antara para jamaah yang ingin berkomentar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya pertanyakan yaitu masalah al-bakhil. Apakah termasuk seseorang yang bakhil, misalnya kalau turun ke pasar, iya ini Pak Eko kamu memicu tapi masanya kan apakah termasuk orang tersebut bikin di sisi Allah SWT? Terima kasih.
Batuan na peko dentro. Mereka dulu, tapi ya kalau apa kami yang eksistin ada mana pada kalau mau mikir kalau tadi apakah masuk atau tersebut Ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Apa ya artinya kalau kita bicara tentang apa ya makanan ya, itu kan tergantung seleranya memang orang, ya, seleranya orang. Ya, tapi memang kalau dalam bahasa Bugis, kadang kita mendengar istilah orang tua kita itu dengan makanan mutoni alaina nasekerto. Nah, ya, saya kira kalau yang begitu itu tidak bagus juga ya. Ya, mutoni alaina nasekerto. Padahal angkamuan melo diaga iro ako makadaki melo ditaro aga melo ditaro ya nika melo diarel itu kan kalau yang begitu jelas ada unsur al-bukhlu di situ ya ada unsur al-bukhlu ya kan kalau dalam bahasa agama wae makadai panritai la israfa wa la taqtir. Ya, la israfa wa la taktir betuana detuna wedding dendre makada malamula de tawe talewa-lewa malamuna yari ka talewa-lewa sikit nah gitu. Itulah Islam. Ya. Detuna weddiki betuana malamula de ya jiwa sosialnya terlalu tapi tidak boleh juga terlalu kikir gitu ya. Jadi khairul umuri awsatuha ya, khairul umuri awsatuha ya. Ada seorang ulama mengatakan begini, yaitu ini Thomas Agenai beda tuh si bawa tuh betuana yang hidupnya sederhana pas-pasan ceritanya ya maka dari itu sugi enaku masumbang kita 10 juta jadi kasih itu biasa-biasa itu masumbang kita 100 semua ya maka detiga nama gelo angka pandrita makada tergantung di jaji magalo isubagan na yero 100 daripada 10 juta maka dapat ku ceritanya maka taruhlah misalnya ya rumah sumbangnya 10 juta ya warang parana 10 miliar ya rumah sumbangnya 110 warang parana cik di bawah juta tega na kami na magalo ko masa rumah lebih ya rumah sumbangnya nasa 110 nasabah coba bayangkan ya orang parana cek di bawah juta napasu 100 sebut berapa persen dia keluarkan sumbangkan dari hartanya secara keseluruhan toh siapa persen 10% kan coba ketimbang orang yang punya uang 10 miliar 10 bawah juta na sumbang siapa persennya 0, sekian persen. Jadi masa rumah lebih nasanya itu masukannya 100. Nasabah siaga igana orang-orang apa sih? Matang akal ini. Ya, matang akal. Ya. Apapun 10 agak cekli juta duit kenapa dia sumbangan ni 500 sebelum si tengah tu. Ya kan? Itu ada ulama yang melihat dari sisi itu. Tapi pada intinya, ya kalau dalam bahasa Nabi SAW, yang namanya cemburu itu dalam 2 hal dibolehkan. Dia nama gagal ini mengimpuruki, ya istilahnya iri hati. Tapi iri hatinya itu, misalnya engkau tahu di pasagenan ini papedan lebino dari pemalata
malesi si mata masumbang, malesi si mata beri bantuan, malesi si mata bantu tawe, ya kan? Dia nama gagin itu memberi mengimpuru kita. Tapi bagaimana rasa iri hati kita? Ya, rasa iri hati kita adalah ya Allah kasih tanah bodoh ya kasih unit toka pada yeroh naule itu masuk pada dena itu iri hati yang benar, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa bisnataini. Jadi yang namanya dengki, iri hati itu tidak boleh kecuali dalam dua hal. Yang pertama itu nariku engkau di pasagenangnya atau tumelino nariku Allah Ta'ala. Nah, terkadang terganggu agak tak senang perasaan tumelu tu pada dan sampai lotoki kasih betuan nama sumbang mak bantu itu boleh, ya. Ini kau makan dekno tanda podo bangkerui magati, ya. Wah, itu yang dilarang oleh agama. Saya kira itu penjelasannya dari pertanyaannya. Terima kasih. Salam. Nama proses yang saya tidak akan bertanya. Pertama, saya pernah mendengar Ustaz menyampaikan dalam ceramahnya yang masih jelaskan orang biasanya sholat berjamaah pada hari Jumat. Kadang-kadang mas dan pernah saya mendengar ceramah barang siapa Ustaz pada saat sudah di berbilang kata sudah biasa sholat berjamaah ke semas ini yang kita tahu bahwa biasanya Ustaz sudah buka baru seperti terus asal apa yang saya tadi sudah membaca memang sementara sudah lupa apakah yang dimaksud itu pada saat pertama atau sudah juga setelah tak dampak enggak tahu lagi pakutan atau ya. Iya. Dasar sholat berjamaah pada saat Ustaz sudah berada di depan. Salat jamaah. Ya, pada hari Jumat itu maksudnya sudah masuk. Masbuk. Ya, masuk kiranya kalau sudah Ustaz sudah pada saat Jumat. Ini sudah pada saat Jumat. Apakah sudah dalam keadaan Jumat atau sudah mengucapkan salam? Biasanya pertama sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kembali asal wakilnya Pak Ustaz. Iya. Apakah ini seperti dia dimaksud atau sudah Masbuk? ya? Tidak. Apakah dalam Jumat yang dimaksud? Tidak. Masuk. Tidak. Dan bagaimana hukumnya berdasarkan ada orang yang sholat di luar Ustaz Bapak. Nah, lalu dikatakan bahwa mutlak itu tidak sah sholat. Bagaimana? Jadi iya, saya jelaskan. Pertama, sahnya salat Jumat itu tidak menjadi syarat seseorang itu mengikuti khutbah. Jadi kalau ada orang salat Jumat dia tidak ikuti khutbah, itu salatnya tetap sah dan dia tidak masbuk. Ya, tapi sekali lagi karena khutbah itu masya Allah, ya, salah satu daripada rukun Jumat, maka sebaiknya setiap orang itu mengikuti khutbah itu. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, kalau ada misalnya orang salat di luar sebab penuh misalnya itu yang penting tetap dia bisa mendengarkan bacaan imam, maka itu tidak apa-apa. Dan yang ditempati itu masih dianggap bagian daripada masjid.
itu tetap bisa. Ya, mutoni tertutup. Itu kan jendela tak buka. Ya, tak buka mau jendela kan? Ya, artinya kalau di sini kan sampingnya sisa gini, itu kan masih masuk dalam pekarangan masjid. Nah, ya mi komat kedeki, ya masuk pajak Jumat, aku kan di agak sene di Yolo Yamaha, ya kan? Tinggal mengikuti suara mikrofonnya Masjid Makmur itu tidak sah, karena antara Yamaha dengan ini masjid itu sudah tidak terpisah sudah. Ya, terpisah dari sisi tempatnya begitu, karena itu tidak dianggap lagi bagian daripada masjid. Ya, itu. Ya. Atau tapi ini diperselisihkan ulama. Saya hanya menjelaskan menurut mazhabnya Syafi'i. Ya. Bagaimana misalnya ada orang si tampe bolanya sebagai seji, ya kan? Ya, misalnya engkau boleh kecuali ke rumah sumpah, dia dengar itu suaranya. Ya, ada di dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan kalau orang itu salat di rumahnya, bisa saja salatnya itu sah dengan catatan ketika dia keluar pintu rumahnya, maksudnya ke masjid, itu tidak pernah membelakangi masjid atau kiblat. Ya, jadi kau nak bokori kiblat itu masuk boleh di pintu bolana, itu tidak boleh ikut di situ. Ya, itu tidak boleh. Ya. Di Arab itu Bapak Ibu sekalian, di Arab itu rata-rata itu kan rumah itu kan kayak agak istilahnya rumah susun, ya, rusunawa. Rata-rata rusunawa di Arab itu di bawah itu ada musalla, ada musallanya. Ya. Jadi semua orang itu turun di bawah situ. Nah, kadang ada orang itu kan ini musalla, ada juga rumah di sebelahnya di sini, maksudnya Sabak Malua. Ya, kadang itu kalau dia keluar pintu dari situ dan dia tidak menghadap kiblat, ketika dia jalan, maka itu tidak boleh, harus di tempat. Ya. Jadi ini kita termasuk di Bone, kita tempoh hari kita mengeluarkan fatwa bahwa ketika misalnya saf-saf salat itu ada jarak seperti ini dan jamaah tidak memenuhi, maka itu boleh di pekarangan masjid dengan catatan itu masih menjadi bagian daripada masjid dan salatnya tetap sah. Oh, Nabi itu melarang kalau orang sedang khutbah, Nabi melarang itu kita bicara. Ya, itu ada hadisnya fima ma'na man takallama wal khatibu yakhtubu faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Ya, niga tomak bicara sementara ia rupa katubah ini dia sudah melakukan laga. Laga itu kalau dalam bahasa Bugis betulnya mak gak usah nih. Nah niga topik gak fala jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Nah, ulama di sini berbeda pendapat tentang la Jum'atalah. Angka makna memang sah Jum'ana supaya Jum'ana kata makna dia supaya Jum'ana sebab maka tobatwe alena maka tobatwa. Nah, begitu. Tapi kalau makna dikit masbu'i, ya sangat masbuk ya ketika orang salat satu rakaat kelewat itu namanya masbuk. Masbuk itu artinya orang yang didahului. Itu bahasa Arab, masbuk itu artinya orang yang didahului, maksudnya ketinggalan ini sebab dilewangi itu.
Ya, Dan selama ini saya nggak ada majelis ulama boleh juga. kita sih. Memang anggota majelis ulama boleh juga yang sampaikan dengan ceramahnya. Saya tidak tahu itu. Yang kedua Ustaz adalah yang saya mau tanyakan agama ya. Saya mau tahu hukumnya bagaimana. Ya apa daripada saya tidak tahu juga saya bertanya. Bagaimana hukumnya kita sebagai muslim menggunakan dan masjid, maksudnya uang masjid. Pada saat contoh kayak misalnya saya dengar dalam ceramah yang biasanya terjadi yang asal kalau masjid maka jalan yang diharuskan kami itu tapi biasa bagaimana seandainya yang contoh kita begini kita sekarang jawab di tempat mau masjid itu apakah boleh begitu apa itu boleh boleh saja boleh iya. karena ada beberapa bentuk yang memang begitu Iya. ini ada teman-teman yang tidak masjid boleh karena yang dilakukan itu adalah demi untuk takmirul masjid ya, untuk kepentingan masjid sendiri kan tidak apa-apa ya. Habis lebaran habis itu pagi-pagi ya. Ya artinya begini, itu kebijakan pengurus lah kalau yang begitu. Ya betuana itu apa ya, kebijakannya pengurus. Kok ya misalnya nasi di sini dia nama gagal. Ya, kok misalnya angka tahu ya dewe ajanan yang molenya. Itu nama gagal. Ya. Ya, tidak ada jelas. Ya, tidak ada jelas. Insya Allah selama artinya itu apa ya? Apa yang kita lakukan itu adalah demi untuk takmirul masjid, maka apa yang ada di dalam masjid atau yang didatangkan oleh masjid itu bisa digunakan untuk kepentingan itu. Ya, karena itu sebenarnya manajemen masjid itu sebenarnya juga mesti ada memang. Kalau di Arab itu, ya di Arab itu masjid banyak ininya, ya katakan dalam bentuk investasi begitu. Jadi masjid-masjid yang ada di Arab itu masjid-masjid besar itu kadang ada usahanya, modalnya yang dipakai adalah uang masjid. Dibukakan usaha misalnya tempat belanja toko misalnya kan, ada tokonya. Nanti keuntungannya itu semuanya nanti lari ke masjid. Nah, penggunaannya ya penggunaan yang berkaitan dengan aktivitas masjid itu. Ada masjid misalnya ada rumah sakitnya, ada kliniknya. Ya begitu. Jadi masjid itu istilahnya dia bisa mengelola dirinya sendiri gitu. Dan ini memang ya ada beberapa masjid jadi kalau di Arab itu masjid itu Masya Allah. Ada juga kita pengelolaan masjid kita di Indonesia ini itu ada masjid di Jawa itu pemasukannya sangat besar tapi tidak ada yang tinggal. Pak Iro, pokoknya nengka misalnya mak Jumai tawe, sini na ya mak Jumai dia remanan nanre. Ya kalau memang memungkinkan, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Ya. Jadi begini intinya. Mesti memang manajemen masjid itu harus jelas. Kalau di Arab itu memang ada beberapa kota. Jadi ada sumbangan masuk di masjid itu tujuannya misalnya adalah memang untuk pembangunan fisik masjid. Itu tidak boleh di apa istilahnya digunakan di misalnya di yang lain.
Ada dalam bentuk istilahnya sumbangan biasa. Nah, itulah yang bisa dipakai untuk misalnya kebetulan ada bersih-bersih, ilau kita belikan minuman, bilang air, ada acara begitu. Sama dengan pengelolaan zakat. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah biasa. Itu harus dibedakan. Deno di pasti di mana ngaku? Nasabayaro sekeh dia punya apa istilahnya alokasi tersendiri. Ya kalau sedekah biasa bisa ada orang yang misalnya kasih kebakaran bisa diambilkan dari situ. Ada orang yang misalnya lagi kena musibah apa, itu dari situ, itu. Sama dengan masjid ini. Allahu a'lam. Oh, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustaz dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini pertanyaan saya pertanyaan saya solusi ini masalah seorang perempuan yang telah menjalankan nikah siri dan memiliki seorang anak. Sebab kita tahu Ustaz, nikah siri adalah yang diakui oleh agama tapi tidak diakui oleh negara. Jadi kalau misalkan suatu hubungan rumah tangga yang menikah secara siri, kalau ini bercerai otomatis dia tidak akan nikah dan cerai kalau Ustaz. Kalau dia cerai, Dia menikah cerai kalau Ustaz. Terus Bagaimana kalau kondisinya seperti ini Pak Ustaz? Ini si perempuan ceritanya sudah jadi Pak Ustaz. Tapi ini menikah kembali secara dengan seorang laki-laki. terus Tapi di sisi lain suaminya sudah pergi entah kemana. suami pertamanya Yang si Ustaz sudah pergi entah kemana. Dan ini si perempuan memiliki seorang anak dari suami hasil nikah siri. Jadi otomatis kalau misalkan si perempuan ini menikah secara resmi pasti akan dimintai akan cerai oleh Allah masa pendapatan dia untuk menikah. Bagaimana solusinya apabila apakah aku bolehkah si perempuan ini menikah secara resmi tanpa adanya akad cerai dari suami? Karena misalkan mau minta akad cerai kan itu tidak bisa usahakan kan ini secara saya sudah paham. Terima kasih. Nikah siri itu artinya tidak terang-terangan ya. Kalau siri yang kita pahami ya dalam konteks tidak tercatat tapi terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat sah nikah itu, maka itu sah. Ya, sah. Jadi kalau nikah siri diterjemahkan sebagai nikah yang tidak tercatat, tapi selama itu memenuhi rukun-rukun dan syarat nikah itu, ada walinya, ada syahidnya, ya kan? Ada saksinya maksudnya, ya. Dan yang bersangkutan memang tidak lagi dilarang menikah karena mungkin dia dalam keadaan masih dalam iddah atau apa, itu sah nikahnya. Nah sekarang bagaimana kalau sama dengan nenek tak lato tak liu, ya kan? Tanya coba, mereka punya akta nikah, bisa jadi dia tidak ada. Nah, kalau itu yang dimaksud tidak tercatat dan itu adalah nikah siri, jelas itu sah-sah saja. Tapi dalam konteks sekarang, ya menurut hukum yang berlaku di kita di Indonesia itu dianggap tidak sah.
Tidak dianggap sah dalam arti qada'an. Ya, artinya qada'an kalau nanti berkasus dibawa ke pengadilan mau minta misalnya harta warisan, oh itu tidak dikasih. Karena pengadilan nanti memutuskan kamu akan dikasih, mana buktinya kalau kamu suami istri? Bila tidak ada, tidak bisa, hakim tidak bisa memutuskan kalau anda itu betul suami istri kalau tidak ada hitam di atas putih. Ya, anak tiba-tiba muncul, iya tuh anaknya tuh, kenapa bisa ada anaknya? Iya, kan ada biasa muncul begitu, langsung tiba-tiba minta warisan. Bagaimana buktinya kalau kamu adalah anak yang marhum? Bilang, itu mamaku. Panggil mamamu, mana akte? Bilang tidak ada, tidak dikasih. Kalau sekarang ya, tidak dikasih. Nah, kalau orang nikah siri lalu kemudian dia cerai, ya jelas cerainya itu tidak bisa dikasih keterangan oleh pihak yang berwenang di situ, karena nanti dikasih akte cerai itu kalau ada akte nikahnya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia cerai? Kalau dia cerai lalu kemudian iddahnya sudah selesai, ya kan? Baru dia menikah lagi, apakah dia mau menikah secara siri lagi atau secara resmi? Jelas itu sah. Ya, sah. Yang penting dia menikah betul-betul diceraikan sama suami sirinya dan setelah lepas iddahnya. Ya kan? Itu karena memang sekarang kan ada istilah menikah di bawah tangan. Itu nikah di bawah tangan ya, menikahkan orang tidak ada surat-suratnya. Ya, maka daripada malu lebih baik di Pak Botiko. Terkadang ada orang kan ngaku-ngaku bilang saya ini tidak ada suami, saya ini tidak ada ini, atau mungkin saya betul ada suami tapi saya sudah ditalak dan sudah habis iddah. Pas pura di Pak Botik mongko ilat kainnya. Ya. Jadi memang yang begini sensitif. Ya. Begini Ustaz. Di dalam sebuah pernikahan pasti tidak akan terlepas dengan ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah SWT. Betul. Termasuk seorang anak. Bagaimana kalau misalkan seperti ini Ustaz, seorang suami istri sudah melakukan ikhtiar usaha sampai-sampai seorang dokter dalam vonis salah satu jalan untuk mendapat seorang anak adalah salah satunya adalah pinjam rahim. Apa? Pinjam rahim Ustaz. Apa? Pinjam rahim. Pinjam rahim. Iya Ustaz. Jadi maksudnya Oke, saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukum pinjam rahim dalam Islam dan bagaimana status anak tersebut Ustaz? Nanti Ya, pinjam rahim yang bukan istrinya dan airnya masuk di situ haram hukumnya. Haram hukumnya. Pinjam rahim, ya, misalnya si A si B tidak bisa membuahkan, diponis oleh dokter, maka dia nilai positif, negatif tutu. Engkau beli bola nama maka taruh nih, pati ini lo mewei muko, ya peperakai, oh di mantaji anak, haram hukumnya. Tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, kalau bayi tabung itu boleh, yang penting yang punya air sama-sama suami istri. Misalnya ini tidak bisa membuahkan secara alami, dan oleh normal, new normal Pak, ya kan? Nah, ini airnya ini suami istri dipertemukan di tabung, itu boleh, boleh.
Tapi kalau air laki-laki dengan air perempuan dipertemukan di tabung dan bukan suami istri, haram juga hukumnya. Itu disebut bayi tabung atau tiflul anabib, kata ulama fikih. Itu haram hukumnya. Jadi bayi tabung itu boleh, yang penting suami istri yang punya itu. Demi oleh reket dilarang, pas itu diseliwai. Pinjam rahim haram juga hukumnya. Kalau bayi tabung halal, yang penting airnya suami istri itu yang disatukan. Ya miko makede airnya orang lain. Istilahnya mah cangko. Istilahnya tuh kita mau belasteran. Sapa aku keturunan Belanda cek dikutui, pasti campur isi batu ugi supaya mageloi matu waselena. Bayi tabung itu haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Sama dengan istilah cloning. Kalau cloning manusia itu haram hukumnya, tapi kalau binatang boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya. Al-Fatihah.